Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok A16. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah rangkaian digital dengan materi implementasi fungsi boolean dengan multiplexer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nugrandua Ayu Putri dengan NIM M0403241012 bersama dengan rekan saya. Lazarus Prima Pramudita dengan NIM M0403241005. Dan saya Filza Alexandra Tailah dengan NIM M0403241094. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai multiplexer ini sendiri. Nah, multiplexer itu apa? Multiplexer itu adalah rangkaian elektronik di mana rangkaian itu tuh berfungsi untuk memilih satu input dari beberapa sinyal input yang akan diteruskan menjadi satu output tunggal. Nah, komponen yang penting dalam multiplexer itu sendiri itu tuh ada variabel. Nah, pada data kami menggunakan variabel bernama W, X, Y, Z. Kemudian untuk selection line-nya itu tuh rumusnya N-1, jadi kita terdapat tiga variabel yaitu W, X, Y. Terus kemudian terdapat input Z dan input lainnya itu menggunakan rumus 2 pangkat N-1 sehingga 2 pangkat 3 dan jumlah input lainnya itu terdapat 8. Oke, sekiranya itu aja materi singkat yang perlu saya paparkan mengenai multiplexer ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya untuk mendemonstrasikan implementasi fungsi boolean menggunakan multiplexer di Logisim. Dibuat di tugas sebelumnya dari tabel kebenaran yang ini. Dapat dibuat tabel untuk multiplexer yang seperti ini untuk pixel pertama. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Nugra ini, jadi di sini input lainnya ada 3, W, X, Y, dan ini inputnya itu Z. Dengan di sini itu output dari itunya itu satu semua kecuali di minterm minterm ke 0 ini yang outputnya itu Z absen. Untuk mempermudah di sini W, X, dan dia saya umpamakan sebagai state 0, state 1, dan state 2. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini uh, yang beda itu cuman di baris pertama ini doang. Kalau di sini kelihatan. Oke. Jadi ini ke di X dan Y atau state 0, state 2, dan state 1. Jadi ini dimasukin aja. Nah, sedangkan ini itu adalah input. Kita label di sini sebagai Z dan ini itu adalah 1. Seperti yang bisa lihat di tabel itu kan nggak ada F sama dengan 0. Jadi di sini inputnya emang cuman Z, Z dan 1 doang. Oh ya, di sini karena Z aksen ditambahkan ini untuk menjadi agar Z-nya menjadi aksen. Bentar. Saya putus dulu, terus Z-nya diaksenkan, dikomplementkan. Nah, jadi seperti ini. Seperti yang bisa kita lihat, ini kalau misalkan kalau misalkan W, X, Y-nya 0 atau state-nya sama dengan 0 semua dan Z-nya itu sama dengan 0, berarti output-nya itu akan Z aksen. Z aksen dari 0 itu sama dengan 1. Kita coba kalau ini diubah jadi yang lain. Nah, ini output-nya akan 0 semua. Karena emang di sini itu output-nya output-nya 0. Bentar, bentar. Ada salah ini. Ini satunya dinyalakan dulu. Jadi kalau misalkan outputnya segini, ini outputnya bakal satu semua. Nah, kecuali kalau W, X, dan Y-nya itu nol semua, dan Z-nya kita kita jadikan satu, nah ini outputnya jadi nol, karena Z aksen. Uh, Begitu saja penjelasan saya untuk pixel pertama, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, sebelumnya udah kelihatan belum?
screen-nya. Oke, di sini aku mau lanjutin penjelasan untuk yang pixel nomor 2. Jadi untuk tugas yang fase pertama itu, kita sudah membuat truth table untuk pixel kedua, truth table yang ini. Nah, untuk multiplexer itu kita buat truth table yang baru dengan mengelompokkan selection line-nya atau WXY pada kasus ini menjadi kelompok-kelompok. Jadi di sini ada 8 kelompok untuk 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111. Untuk Z-nya sendiri itu kita jadikan dia input dan F-nya itu kita jadikan sebagai output. Untuk kasus yang WXY-nya itu 000, pada saat inputnya 0, outputnya 1. Pada saat inputnya 1, outputnya akan 1. Jadi apapun inputnya, outputnya akan tetap 1. Jadi F sama dengan 1. Nah, coba kita lihat yang 010. Untuk saat dia inputnya 0, dia outputnya akan 0. Tapi saat dia inputnya 1, dia outputnya juga akan 1. Jadi bisa kita simpulkan bahwa outputnya itu Z atau inputnya sendiri. Jadi F sama dengan Z. Untuk lagi SIM-nya, di sini kita punya lagi SIM seperti lagi SIM kita punya rangkaian seperti ini dengan multiplexer di sini. Jadi untuk yang tadi itu, untuk WXY atau selection line-nya 000, dia akan selalu menyala. Coba kita lampunya tuh LED-nya akan selalu menyala atau outputnya akan selalu 1. Sedangkan untuk yang 010 itu dia outputnya akan Z. Bisa kita coba 010. Ketika dia inputnya 0, outputnya akan 0 atau lampunya akan mati. Sedangkan ketika dia inputnya 1, outputnya akan 1 juga atau lampunya akan menyala. Itu bisa dicobakan untuk 8 tabel yang sudah kita kelompokkan tadi pada truth table. Hasilnya akan sesuai dengan truth table itu. Sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk pixel nomor 3. Apakah sudah terlihat? Oke, jadi di sini seperti yang telah dijelaskan oleh Lazarus, untuk tugas sebelumnya kami telah membuat truth table yang awalnya seperti ini akan menjadi seperti ini. Jadi di sini ini tuh akan dikelompokkan menjadi 8 yang akan menjadi input lainnya berdasarkan kondisi WXY atau selection lainnya itu dalam kondisi sama seperti yang dijelaskan oleh Lazarus tadi yang akan yang akan membuat output baru untuk di multiplexer itu. Terus habis itu di sini di logismnya saya sudah membuat di sini ada input Z, terus ada input konstan satu karena emang di sini hanya ada outputnya Z dan juga satu kan, makanya di sini inputnya Z dan konstan satu. Nah, tadi juga saya telah menjelaskan di awal bahwa akan ada 8 line. Ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 input lainnya. Dan WXY ini berlaku sebagai selektornya. Nah, ini untuk outputnya. Terus habis itu kita langsung cobakan saja di saat di saat WXY-nya itu bernilai 0. Harusnya kan dia akan menjadi menyala lampunya ketika si Z-nya ini tuh bernilai 0 dan ya, Z-nya itu bernilai 0, maka kita ubah jadi 0. Nah, ini akan menyala. Tetapi ketika dia bernilai 1, maka lampu ini mati, akan mati. Nah, untuk output konstan 1, dia akan di kondisi WXY-nya itu 001, Z-nya dan Z-nya itu 0, maka dia akan 1, dan ketika input Z-nya itu 1, dia juga akan tetap 1 atau menyala gitu. Jadi kita cobakan saja di kondisi WXY-nya 001 dan Z-nya 0, dia akan tetap menyala, dan ketika 1, akan tetap menyala juga. Begitu juga di row selanjutnya. Kita cobakan lagi ketika WXY-nya ini dalam kondisi 110. Dia akan menyala ketika inputnya Z-nya itu tuh 0, menyala, dan ketika Z inputnya itu 1, dia akan mati lampunya. Ya, karena dia berlaku Z aksen. Begitu. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya mengenai multiplexer. Semoga dapat dipahami dan mudah dicerna materi dari kami. Sekian dari kelompok A16. Bila banyak kesalahan dan penjelasan yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.